Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan transportasi land, materi yang telah diberikan oleh Bu Sopi. Soal ini diambil dari soal UTS. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya share screen dulu. Nah, untuk soal yang dikerjakan, diketahui kita mempunyai 4 periode. Yang pertama, periode pertama mempunyai permintaan 500, periode kedua mempunyai permintaan 800, periode ketiga mempunyai permintaan 1.700, periode keempat mempunyai permintaan 900. Nah, diketahui persediaan awal itu mempunyai 100 unit, biaya lembur 125 perak, biaya subkontrak 1.050 perak, biaya jam normal 1.100 perak. Nah, biaya persediaannya itu untuk biaya penyimpanannya itu 20 per unit, 20 perak per unit. Nah, adapun pada sebuah pabrik ini itu mempunyai kapasitas produksi yang di mana regular time atau yang kita bisa sebut kita ketika kita bekerja biasa 8 jam, nah itu tuh disebut regular time. Terus ada overtime, apa ya overtime itu? Yaitu jam lembur. Jadi ketika lembur, kalian bisa menghasilkan produk 250. Sedangkan subkontrak 500. Berarti subkontrak itu kalian membeli ke perusahaan orang lain. Jadi tinggal ambil jadinya. Nah, sebelum mengerjakan transportasi land, alangkah baiknya kita mempunyai bayangan dengan cara mengerjakan berbagai alternatif. Jadi kalian harus membuat dulu sebuah alternatif untuk dikerjakan. Nanti untuk bahan contoh buat nanti bisa diimplementasikan ke transportasi lain. Yang pertama, eh, kita buat dulu DT demand yang tadi. Kita geser ke sini biar lebih terlihat. Bisa. Dulu. Nah, ini kan ada periode pertama, periode 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 periode yang punya demand yaitu 500, 800, 1.700, 900. Nah, yang kalian harus perhatikan itu bagaimana semua dari demand yang tersedia itu bisa memenuhi, kita bisa lihat nih. Di sini itu ada 700, 800, sedangkan di bulan ketiga itu ada 900 regular time. Jika kita jumlah, nah ini tuh yang warna kuning ini adalah jumlah dari eh, jumlah persediaan di bulan ketiga bisa produksi 1.650. Sedangkan permintaan yang kita butuhkan itu ada 170 1.700. Nah, 1.700 ini bagaimana caranya kita ini bisa memenuhi produksi, sedangkan pada bulan tersebut itu kita tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah, ada berbagai cara. Kita bisa menggunakan inventory. Jadi kita fullkan overtime. Nah, dengan cara seperti ini. Ini juga sama. Kita jumlahin dulu ya. Nah, 125. Nah, sebisa mungkin kita harus juga bisa menghindari biaya penyimpanan. Biasanya biaya penyimpanan ini mahal, tapi dalam contoh kasus ini itu murah. Makanya harus banyak alternatif agar bisa dibandingkan. Nah, kita mulai dari periode pertama, kita mempunyai permintaan 500. Sedangkan kita mempunyai regular time maksimal 700. Dan overtime-nya itu 250.
Nah, kita coba penggunaan inventory awal. Bagaimana caranya kita hapus dulu aja lah, kita kerjakan ulang. Nah, kita fullkan aja gitu di overtime-nya. Tidak menggunakan metode subkontrak, jadi subkontraknya dinolkan. Tapi kita mencoba menggunakan menggunakan produksi yang overtime, terus nanti kita simpan. Nah, caranya itu pada inventory ini kan eh, kebutuhan produksinya itu cuma 500, tapi kita dilebihkan berapa? Nah, kita cari dulu rumusnya. Rumusnya itu kita tambah overtime ditambah regular time. Jangan lupa inventory awalnya di bawah. Kenapa? Dikarenakan inventory awal ini ya penyimpanan awal harus dimasukkan gitu. Nah, jadi hasilnya itu 550. Nah, pada hasil 550 itu kita simpan di sini. Kenapa Kang inventorinya ada dua? Dikarenakan pada penyimpanan yang kanan itu inventory saat ini, yang kedua itu penyimpanan yang udah ditambahkan sama penyimpanan sebelumnya. Nanti dijelaskan. Ini contoh yang kedua. Nah, kemudian kita mempunyai lebih kita nolkan lagi subkontraknya. Kita punya overtime-nya maksimalkan. Kita tambahin lagi overtime ditambah regular time dikurangi sama demand-nya. Nah, kita punya sisa 250. Nah, 250 ini tuh ditambah sama overtime penyimpanan yang sebelumnya. Jadi penyimpanannya kan menumpuk jadi ada 800. Nah, seperti itu. Nah, pada ini tuh baru kita bisa mengambil inventory yang tadi sudah kita simpan. Gimana rumusnya? Sama seperti tadi, untuk mencari inventory, kita tambah. Ini nggak ada inventory-nya. Langsung tambah aja di sini. Tambah ini, tambah 800, dikurangin sama 700. Nah, jadi sisanya itu 250. Jadi kita itu overtime ditambah regular time ditambah penyimpanan yang 800, sisanya 250 seperti itu. Kenapa di sini nggak ada penyimpanan? Karena di sini itu tidak ada penyimpanan barang, tapi kita menggunakan penyimpanan yang sebelumnya seperti itu. Makanya nol. Kalau kita ada penyimpanan di sini kan berarti nanti nilai inventornya menambah lagi gitu, menumpuk. Nah, pada ini tuh tinggal kita sisanya lagi sama inventorinya kita nol aja. Kita gak ada penyimpanan pada saat itu. Nah, ini tuh 8 sama overtime ditambah regular time ditambah sama inventory dikurangin sama DT-nya berapa? Nol. Nah, jadi kita tuh harus hasilnya bisa sampai mencapai nol. Ini overtime-nya udah disesuaikan, jadi pasti hasilnya nol. Harusnya kalian mencari dulu rumusnya yang mana gitu. Nah, setelah itu kalian bisa menjumlahkan masing-masing menjumlahkan inventory awal. Untuk apa menjumlahkan inventory awal? Untuk mengetahui berapa penyimpanan yang kita lakukan. Nah, ini ada penyimpanan yang kita lakukan yaitu sebesar 16 1.600. Nah, kemudian ada overtime-nya 900, regular time-nya 200 2.900. Kemudian di sini kan ada penyimpanan, berarti penyimpanannya dikali sama 20. Nah, kemudian ada juga overtime. Ini itu dari mana penyimpanan itu? Dari ini 20 dikali sama inventory-nya berapa ini kan ada. Terus overtime-nya juga sama nih 125 lembur kan 125 dikali sama 900. Kemudian regular time-nya juga sama dikali 100. Sehingga kita mempunyai total biaya cost untuk dalam 4 periode itu totalnya itu 434.500. Nah, kemudian pada metode ini kita menggunakan kontrak sama kayak yang tadi. Untuk periode pertama 500. Kenapa di sininya 450? Dikarenakan eh, pada eh, pada saat
pada saat periode ketiga itu membutuhkan 50. Dari mana lihatnya? Dari sini nih. Di sini kan udah ada 1650. Berarti kita harus menyimpan pada regular time sebesar 50 gitu. Nah, ini nih contohnya. Sebenarnya kalian bisa sih bebas, kalian mau ngisi regular time-nya berapa, overtime-nya berapa, subkontraknya yang mana. Tapi yang menjadi acuan itu bagaimana kos biayanya itu lebih rendah. Jadi ada berbagai macam cara. Dan ini pun belum tentu yang terbaik gitu. Terus awal mulai lagi, berarti ini 500. Jangan lupa inventory awalnya kita mempunyai 100. Berarti kita ini kan, berarti ini tuh totalnya tuh aslinya itu ada, kita ngitung inventory awal itu ini tambah ini dikurang sama PT. Jadi sisa 50. Nah, berarti di sini tambah 50 ya. 50. 800 ya udah 800 gak ada overtime karena pas gitu. Nah, kemudian pada apa? Pada periode ketiga itu baru kita pakai yang 50 tadi. Kita coba aja di sini inventory-nya. Kita tambah ini, tambah subcon, tambah overtime, tambah regular time, dikurang sama 700. 1700. Harusnya nol. Nah, hasilnya udah nol, berarti udah benar. Nah, seperti itu. Terus itu total. Jadi yang bawah ini total. Nah, kemudian kita lihat ke ini kan udah beres, totalnya itu nol. Ini tinggal samain aja. Ini kita fullin 500, terus isinya overtime 250, terus subconnya 150. Nah, seperti itu. Atau enggak kita juga bisa baru agak sama sih Rob, caranya. Jadi kita menggunakan gak menyimpan di di ya di periode pertama, tapi kita menyimpannya di periode kedua, tapi dengan overtime. Jadi kita disuruh lembur yang periode keduanya. Kan ini kan 500, 400. Kenapa 400 kan nggak memenuhi, Kang? Nah, kan jangan lupa ada inventory awal 100. Jadi ini tuh udah memenuhi 500. Nah, udah nol ini tuh inventory-nya. Nah, terus di sini tuh ada penyimpanan yang 50 di sini. Nah, di sini tuh 800, 800. Nah, tapi kita punya overtime nih 50. Nah, 50 ini nanti kan turun ke bawah. Kita jumlahin lagi sama ini ini, tambah ini, dikurang, ditambah dulu. Tambah 50, 50 dikurang, hasilnya 0. Ini tinggal mengikuti sama, kita coba aja kalau nggak percaya. Jangan lupa rumusnya, subcon, kalau ada subconnya, overtime, regular time, sama inventory. eh Dikurang 900. Nah, hasilnya 0 sama ini total. Nah, setelah kita mengetahui nih bahwa penyimpanannya itu di sini 50. Nah, ini inventory-nya berapa? 50 di sini. Ini. Sehingga nanti ada perbandingan harga, ternyata yang menggunakan regular time dimaksimalkan terus disimpan lebih hemat. Hemat berapa? Hemat 250 perak seperti itu. Nah, hapus dulu. Sebenarnya ada juga berbagai cara, tapi kalau yang dipikir itu yang lebih efisien itu yang ini. Kalau kalian bisa mencoba sendiri gitu, regular time mau berapa, overtime mau berapa, kontraknya berapa. Terus nanti kalian hitung total biayanya jadi berapa semuanya. Nah, sekarang cara bagaimana kita memindahkan ke transportasi land. Kan kita sudah melihat nih di sini RT-nya dapat berapa, overtime-nya dapat berapa, kontraknya dapat berapa, inventory-nya dapat berapa. Nah, kita tinggal pindahkan saja di sini. Nah, bacanya gimana? Kita ini sama regular time-nya berapa, overtime-nya berapa, subkontraknya berapa, terus ada inventory awal.
Nah, jajaran satu ini hasilnya itu harus sama dengan 500. Ini kan punya ada 100, ada 40. Nah, jadi hasilnya itu 500. Nah, berarti kita udah tahu nih cara mengerjakan ini. Berarti nanti kita tinggal salin aja di sini RT-nya berapa? 450. Nah, terus kita lihat lagi di sini 50 ini sisanya kepake di mana? Kepakainya itu di bulan ketiga. Berarti menyimpan itu ada 2 bulan. Berarti kita simpan di sini 50. 50 di sini 400 aja. Bedanya gitu. Jadi di sini harus memenuhi sama. Terus di sini ada yang kedua itu cuman 800 regular time-nya aja, 800 regular time-nya. Sekarang kita cek nih ke bawah 100 tambah 400 500. Kita lihat bawahnya, oh 500 pas. Nah, di sini juga ada kapasitas tidak terpakai. Berarti kapasitas tidak terpakai itu di 700 dikurangi sama kapasitas yang terpakai. Ini udah sama ya, 300 gak terpakai kayak gitu. Jadi jangan nanti ada kapasitas kapasitas yang tidak terpakai itu negatif. Kalau negatif berarti salah. Seperti ini kan 800, ini udah sama 800. Terus kita hitung yang ini. Karena ini kan ada penyimpanan 50 dan harganya juga udah ditambahin, jadi tiap nanti penyimpanan itu bakal harganya bakal naik. Tapi disimpan di bulan yang tadi nyimpen di sini kan jajaran yang lihatnya. Nah, kita hitung jumlahin 900 tambah 250 tambah 500. Hasilnya kan 106 1650. Nah, berarti kan kurang 50 karena kita sudah menyimpan 50 di atas. Berarti kita tinggal tambahin aja. Jadi hasilnya udah sama. Terus yang ini juga sama 500, 250, 150. Hasilnya kan 900. Nah, seperti itu untuk pengerjaan transportasi layan. Dan itu juga menjadikan sebuah contekan gitu. Gak usah ngitung, kita bolak-balik ke sini, regular time 400, kapasitas produksinya berapa, terus balik lagi ke overtime, berapa kapasitas produksinya. Jadi bacanya itu, kita lihat dulu demand-nya berapa, 500. Kita lihat yang RT-nya, oh kapasitas produksinya 700, berarti kita bisa mesen 400 atau 500. Oh, kita mempunyai inventory awal, oh berarti pesannya 400, kayak gitu. Kalau kita membuat langsung di transportasi lain bakal agak ribet, terus bakal agak sulit juga membandingkan. Dikarenakan tabelnya juga agak rumit, beda sama yang kayak gini kan, simple gitu. Terus pada nyatu, gak usah lihat kanan kiri, apalagi nanti ini kan cuma 4 periode, belum 12 periode. Kalau 12 periode bakal lebih panjang ke kanan sama ke bawah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selebihnya bisa ditanyakan ke Bu Sopi. Dan jika ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar saja. Bentar, kita keluar dulu. Stop share screen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah memperhatikan, mendengarkan videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.